Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kajian ilmu yang berbahagia, masih bersama channel edukasi Ismaya Plus 60 TV. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, mari kita kaji tentang kenapa kita masih sholat, yang merupakan kajian Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayah. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Dasar pembahasan ini adalah pertanyaan tentang kenapa kita mesti sholat. Dua, ini juga paling penting, apa yang kita dapatkan saat kita sholat. Kenapa kita sholat? Sudah dijawab, intinya ada dua jawaban pokoknya. Satu, untuk membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah. Katanya kita mengatakan la ilaha illallah, apa buktinya? Maka ketika kita mengatakan la ilaha illallah, Allah minta buktikan. Apa pembuktiannya ya Allah? Maka diturunkan, buktikan lewat ibadah, sholat kepadaku. Dalam sholat itulah kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar, sampai selesai salam. Baik, itu ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Yang kedua, kenapa kita sholat? Yang kedua, sholat didesain oleh Allah. Bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam, tapi semua gerakan dan bacaannya disiapkan untuk membimbing pelakunya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas yang ia jalani sampai wafat. Tolong catat baik-baik itu. Jadi, sholat ketika diperintahkan bukan sekedar ibadah ritual yang formalitas. Anda berwudu, takbir, salam 5 kali ditunaikan. Kalau ini yang kita tangkap dan kita pahami, besar kemungkinan potensi sholat itu akan dipahami sebagai beban saja. Baru tadi sholat, sekarang sholat lagi. Ya, kenapa sih harus 4 rakaat? Karena apa? Karena pesan-pesan atau hikmah yang berada di balik ibadah ini tidak dipelajari terlebih dahulu. Itulah sebabnya Allah memberikan pesan sebelum sholat. Kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan sholatmu, kenyamanan sholatmu, menjawab pertanyaanmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan sholat dari mulai bertakbir sampai dengan salam. Itu yang dimaksud di Quran surah 29 di ayat ke-45 yang telah kita bahas. Ya, gabungan antara sukses dan bahagia. And happiness, sukses dan bahagia. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan falah namanya. Jadi kalau sukses saja tanpa bahagia, itu fauz namanya. Turunannya 29 kali disebutkan di Quran. Faiz, fauzi, faizin, fauzan, faizah. Kalau ada yang namanya faiz, fauzan, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses selama hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Ya, itu nama ya. Okay. Kedua, kalau bahagia saja, tapi belum tentu sukses, itu fariha namanya. Fariha, turunannya farah, farahan, ya, itu fariha. Jadi kalau ada yang namanya farhan, farah, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, teman-teman tinggal pilih aja. Saya yakin pilih yang ketiga. Ya? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Kaya tapi nah, kalau Anda gabungkan kaya, sukses dan tenang, bahagia, itu bahasa Arabnya falah namanya. Falah. Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau kita mau sholat itu panggilannya disebut apa? Panggilannya disebut apa? Azan kan? Azan itu dari kata uzun, artinya telinga. Jamaknya azan. Lafaz ini kenapa disebut azan? Ingin memberikan kesan yang kuat. Hei, dengarkan oleh telingamu, tanamkan pada hatimu. Aku minta sholat bukan ingin membebani engkau supaya ruku dan sujud. Aku nggak butuh itu. Dan orang nggak sholat tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Kita dipaksa sholat, diperdengarkan di telinga kita 24 jam.
5 kali sehari. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Apa tujuannya? Hayya 'alal falah. Jadi kalau teman-teman dengar azan, kalimat hayya 'alas shalah, ayo salat, dan Anda tanya, kenapa saya mesti salat? Itu langsung dijawab oleh Allah lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Karena semua gerakan dan bacaan salat itu mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Ini gambarannya. Nah, ketika kita ingin meraih itu, tidak lantas sholat langsung dapat. Tidak. Kita mesti belajar dulu. Kenapa saya mesti wudhu? Kenapa ngadep kiblat? Apa maknanya itu semua? Kenapa ngangkat tangan begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa sedekap begini? Ya kan? Itu semua ada maknanya. Karena itulah orang yang diajari oleh Nabi pertama kali ketika awal-awal dalam risalah Islam dengan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah, tapi sholat, itu yang merubah hidup mereka dari jahiliyah menjadi sukses dan bahagia di setiap eranya. السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian kajian tentang sholat Ustadz Adi Hidayah. Semoga pemirsa TV Ismaya Plus dapat mengambil hikmah daripadanya, dan pertanyaan tentang kenapa kita masih sholat telah terakomodir dengan sangat jelas, yang ringkasannya adalah: 1. Sebagai pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Didesain oleh Allah bukan hanya sebagai ritual, tetapi di semua gerakan dan bacaannya untuk membimbing pelakunya kepada keadaan yang lebih baik. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Ismaya 60 Plus TV.